Ya, agak berat jelas untuk bisa menangkap, gak ada sisi pasti yang dibawakan oleh Dewa sendiri. Memang mereka punya heavy spin, mereka punya penalty zone, tapi ada glue yang akan bisa memisahkan tim fight. Oke, dari Benefik sudah terlihat nih. Di antara kedua tim ini entah akan berakhir menjadi 2-0 atau 1-1 terlebih dahulu. Tapi kita mau nanya ke MP Arena, kira-kira 1-1 atau 2-0? 1-1 apa 2-0? 1-1 apa 2-0? Oke deh kalau begitu. Ya udah deh, MPL Arena sekali lagi. Mana tepuk tangannya? Ada yang sampai marah-marah, 2-0 woy. Kamu nanya sampai... Iya sampai marah-marah, satu sama. Santai gitu loh, santai. Gue habis ini gak mau nanya lagi gue udah. Tapi ya biar seru semoga 1-1 ya, biar ada game ketiga. Tapi ya kayaknya Onyx memang lagi di on top performance mereka sih kok. Kelihatan juga dengan apalagi cewek yang kembali, pemain-pemain dari Onyx mereka jadi tahu playstyle masing-masing. Dan Kimura ini Kimura dihajar banget di dalam flicker. Sudah langsung dikeluarkan, dipanggil oleh Drian. Nih gimana lagi bagaimana lini depan yang dimiliki oleh Dewa loh. Ya, kuat nggak nanti ngehadapin Glue yang pasti bisa ngusir semuanya nih. Nah, dan itu pun tadi untungnya ada Drian juga ya. Iya. Yang memang tepat karena flicker sudah dipakai dan lagi ini tim fightnya masih saling pok satu sama lain. Dari emblem kedua Marksman, kalian gantian. Sekarang Watt yang menggunakan basic common emblem karena dia adalah cloud, dia butuh untuk defensif. Bersama dengan satu Tenacity, sedangkan cewek menggunakan emblem Assassin bersama dengan Tenacity juga. Jadi masih ada penetration yang bisa didapatkan dari emblem Assassin tersebut. Dan kita tahu bagaimana Kairi kali ini dengan Fatal. Ada dan juga Season Hunter bersama dengan satu Quantum Charge. Ya, dan Luffy di sini cukup sustain ya. Durability-nya karena dia bawain emblem tank juga. Meskipun kita melihat pergerakan dirian akan diganggu sama Kairi. Tanya, wah tadi game 1 kamu ganggu-ganggu saya ya. Gantian sekarang ya. Sekarang saya yang celek-celek kamu ya. Galak banget dicolok di Sword tadi. Lo rasain. Iya, dan memang defensor bisa ada sedikit perubahan di mana gak bakal ada lagi spell steal yang bisa dapatkan dari sana. Life steal-nya dia. Tapi untuk di bagian bawahnya memang masih ditemanin juga karena mereka butuh sama-sama level 4 sebelum setup di Turtle dan ini dia untuk setup kali ini datang dari Onyx. Iya. Setup Turtle Dewa tuh biasanya mereka bakal ngusir dulu nih. Tapi Onyx bakal paksa team fight kah? Enggak, terpaksa untuk mereset Turtle. Itu yang satu-satunya jalan buat Onyx ya. Sementara pergerakan dari Zian akan ditutup sama Keyboy. Ya ini masalahnya juga sekarang Onyx. Mereka punya Paramis, jadi mau diberantemin gimana pun. Udah, masih ada jaminan iya, depannya udah sangat annoying parah. Sementara sekarang Akai akankah berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle tersebut dan benar. Turtle-nya diamankan, heavy spin langsung dikeluarkan. Tapi tidak ada team fight yang begitu berarti di area dari Turtle itu. Karena memang juga Onyx bawa link kali ya kok ya. Betul. Jadi purple-nya udah pasti harus di-secure, ya kan? Mereka merelakan Turtle-nya sebenarnya. Merelakan Turtle. Ya, kelihatan memang dari pergerakan Kairi tadi ya, dia nggak ingin untuk mendapatkan Turtle. Buset dah. Terlihat ada satu hal tadi namun untuk sekarang Keyboy menjadi korban. Wow, flicker tadi langsung Buset, dipakai ditabrak lagi nih. Oke, satu terakhirnya. Lutfi masih berhasil kabur dan juga masuk ke dalam satu altar turret yang ada di bagian bawah. Serem banget ya Kimura ya. Tapi Drian kali ini bakal jadi trap kah untuk pemain-pemain dari Onyx. Sementara masih bisa bertahan, masih bisa mundur. Masih punya guiding win tentunya untuk menyelamatkan diri. Dan Onyx pun tidak akan terlalu overcommit kok. Mereka tetap pelan dulu ya untuk dirulikan karena mereka membawakan link. Jadi Kairi masih butuh waktu untuk farming dan saling mengambil creep satu sama lain tadi. Retribution yang bisa diamankan tadi, satu creeps kecil diambil oleh Kairi juga. Jadi masih pelan-pelan dari Onyx-nya, memang mereka merelakan Turtle tapi go-nya ini kelihatan banget juga bagaimana Kairi-nya. Pattern farmingnya Kairi sih kok. Betul, dia itu ada di atas dibandingkan dengan si Gary. Iya. Gimana farmingnya ya? Misteri. Misteri. Oh, kayaknya tidak kelihatan aja, tiba-tiba banyak duitnya. Iya, dan biasanya kalau kayak begini di Turtle kedua ini udah mulai bisa kontes nanti. Turtle ketiga ya mereka bisa pegang kendali dari sana. Sementara dari Dewa mereka tidak ingin membiarkan ada kelonggaran ya. Kairi jelas masih akan ditempel habis-habisan. Buset dah itu dikejar banget tuh. Oke, menabrakkan dirinya ke arah dari Kairi dan juga Lutfi. Sementara Gary-nya, what? Oke, ada pertempuran seperti yang terjadi di area dari Purple Buff yang dimiliki oleh Kairi itu sendiri. Sementara Gary-nya sekarang udah langsung ditambahkan beban kehidupannya karena tadi ada Lutfi yang langsung naik ke atas pundaknya. Dan Kairi masih bisa ya setidaknya untuk mensecure ke arah purple-nya. Dan memang pergerakan dari seorang Gary tadi yang agak cukup jauh sih dibandingkan dengan pemain dewa-dewa lainnya.
Sehingga mau gak mau Gary bisa untuk di pick off. Tapi cewek sepertinya menang lane nih kok. Iya. Untuk di area god lane. Dia menang lane, dia bisa plating juga. Dan lihat bagaimana Onyx nih ya, dia nggak mau loh. Mereka tidak ingin kontes terlalu dalam juga. Jadi lebih ke prefer ya, ini untuk gedein dulu levelnya Kairi. Mungkin nanti di level 12, 13, 14, 15. Baru mereka bisa ambil kendali dari sana dan berserker. Selesai sekarang. Cara damage-nya ini Onyx mereka punya juga. Masih saling box satu sama lain. Dan Kairi ini biarkan udah ambil aja semuanya dulu santai. Masih jungle-nya, menangin levelnya biar ratingnya nanti bisa menang. Oh tapi kayak Kimura sudah berusaha untuk mengusir pergerakan dari Keyboy. Ya. Luffy. Ini Kairi level 8 ya, poin retribution harusnya jauh lebih besar lagi. Tapi kita lihat ada heavy spin, udah langsung dikeluarkan pertempuran aja. Turtle berhasil diamankan lagi oleh Gary. Driannya pun langsung pergi mundur dari tersebut. Tapi satu orang tertangkap basah. Langsung dikeroyok masa. Seperti apa lagi nasibnya. Karena untuk sekarang Kimura pun langsung menghilang nasib cepat. Tapi Kairi berhasil pergi juga dari area itu. Wow, tidak dapat turtle tapi at least dapat trade. Ya, trade 2 bahkan ya. Dua Kimura bahkan. bersama Drian yang memang tumbang juga dan membuat mereka tidak tertinggal dari gold. Dan mereka mendapatkan top turret milik Dewa. Bahkan cewek dapetin satu asisnya plus tumbangin turret outer di laning atas. Cancel tadi. Iya, cuman kabar buruk untuk Onyx mid-nya loh kebuka. Ya benar. Tapi mereka masih bisa nyari-nyari juga sebenarnya. Karena mereka mainin, ya sekali lagi ini Link. Link yang kalau memang punya potensi dan selalu bisa mendapatkan buff-nya akan sangat enak. Dan Gary menunggu momen seperti ini. Waktu ada Link di sana, dia akan masuk ke purple. Yap, dan purple buff benar-benar diganggu kembali heavy spin. Udah langsung dikeluarkan sedikit lagi heavy spin dari purple buff tersebut. Dan berhasil langsung diamankan oleh Gary. Iya, diamankan tentunya. Karena sebenarnya udah mulai ngeganggu tadi di sebelum turtle yang kedua ya kok ya. Tapi memang gagal usaha dari Gary. Dan sehingga yang ketiga ini baru berhasil. Karena lagi-lagi dia selalu memanfaatkan heavy spin itu untuk dapetin objektif. Ya, kalau memang disimpan ya, dia simpan aja dulu nih buat heavy spin-nya, buat ganggu tadi ya. Berserker selesai juga kali ini untuk si cewek. Bersama dengan satu Husklaw tadi untuk first item dia. Dan Endless Battle ada next item bagi Oke. Kairi juga, jadi main full damage. Full damage tentunya dan pergerakan Kimura. Sekarang udah mulai di zoning di area bawah. Haze tentunya akan memberikan sedikit bantuan dengan satu buah Astral Recall. Tapi pergerakannya sekarang si Drian ini udah gak terlalu seagresif game pertama ya? Iya, di ini ya, soalnya dia memang tempel kan yang support jenisnya buat roamernya dia. Meskipun terkadang agak sedikit mengganggu juga ke arah purple yang dimiliki sama Kairi. Dan Kairi sekarang belum ada purple nih. Ya. Terus agak sedikit menunggu bermain sabarkah dari pemain-pemain Onyx. Sementara Dewa, kalau mereka bisa dapetin turtle yang ketiga ini, perfect turtle untuk Dewa. Dan kemungkinan goldnya bisa swing perlahan tapi pasti ke arah pemain-pemain Dewa. Lutfi juga menggunakan encourage nih tadi ya. Ada emblem rom yang dipakai oleh dia. Kalau memang bisa dapetin angkanya bakal bagus juga buat Onyx. Dan bagaimana dari Glue juga dengan adjustment yang dimiliki oleh Glue. Dimana setiap kali dia mengambil hasil dari slam-slamnya. Ini gak langsung regen HP. Ini Gary ditambahin beban kehidupan nih, tapi Drian sedikit lagi SP tersisa. Bisakah dia selamat? Karena sekarang langsung ditarik dan untuk sekarang Driannya menjadi korban, tapi Gary-nya terjebak pula di area the purple-nya itu sendiri. Untuk Keyboy berhasil mengusir final slash-nya, langsung dikeluarkan pula penalty zone. Ada di atas tersebut heavy spin, mau gak mau harus dikeluarkan karena keadaan sangat-sangat tidak baik. Tapi Gary-nya tetap ingin memaksakan untuk bisa mendekat ke area dari turtle-nya loh. Iya, dipaksa untuk menggunakan heavy spin sebelum ada kontes yang dilakukan di area turtle. Dan bahkan Gary bakal coba dikejar. Waduh, ini Kimuranya nasibnya seperti apa? Masih ada lagi Tempest of Blood. Dan Kairi berhasil mendapatkan ke arah satu player. Namun barusan ada Blazing Duel udah langsung dikeluarkan pula lewat. Waktunya untuk pemain Dewa kembali mengejar ke arah beberapa player dan tertangkaplah basah. Untuk Keyboy-nya ditembak lagi pundaknya oleh Case. Watt yang datang di timing yang dibutuhkan oleh Dewa. Karena kalau mereka nggak kedatangan Watt, itu kayaknya memang Onyx akan menang dari segi jumlah, udah pasti dari segi team fight-nya. Menang objektif juga karena totalnya berhasil diambil oleh Onyx. Karena posisinya tadi dari seorang Kairi ini sempat ngeculik Kimura di laning bawah. Iya, dan juga ini kan pemegang damage-nya ada di Watt tadi. Iya. Itu memang nice moment juga dan game fact di mana Suns merupakan player yang paling banyak menggunakan Faramis di MPL ID season ke-13 ini. Wow. Dengan 7 kali pick. loh. Jumlah yang cukup besar juga. Dan win rate yang masih ada di atas 50% pasti. Ya 57,14 untuk win rate dari Suns menggunakan Faramisnya. Tapi kita melihat juga dari Dewa United mereka sekarang udah mulai terlihat
Ini Watt yang udah bisa dapetin timing dan bahkan momentumnya dengan Blazing Duet. Apakah target atau prioritas dari Onyx ini akan berpindah? Iya, tapi Kairi levelnya sudah unggul 2 ya dibandingkan dengan Gary juga. Dan keunggulan dari Dewa sebenarnya mereka bisa main kiting, mereka bisa tarik ulur, mereka punya Matilda dengan guiding wing-nya. Tinggal bagaimana respon dari Onyx, apakah mereka akan coba untuk buka tim fight karena mereka punya glue juga sebagai enabler tim fight dengan split-split dia. Kayaknya masih mau ganggu ke arah purple sih ini dari Dewa ya. Atau mungkin mereka mau coba main pick off. Karena sebenarnya poking damage dari pemain Dewa ini juga lumayan tinggi loh. Mereka punya Cloud, mereka punya Novaria. Dan lebih ke Watt juga ya, memang Wattnya yang sedari tadi dibiarkan sendirian nih. Dia Bebas. udah mulai dapetin itemnya dan sudah mulai terlihat bisa join tim fight-nya. Dan sama seperti di game pertama, lagi ada keunggulan perbedaan level. Watt menang level dibandingkan dengan cewek. Yep. Dan lihat bagaimana Link, ini cepet banget. Secara mobilitas yang dimiliki oleh Onyx, dia bisa join kapanpun. Sudah siap untuk adu di Lord. Dan Onyx mereka lebih kumpul ya semuanya untuk di area dari Lordnya. Kalau topnya bisa jadi dari Kairinya dia push lagi di atasnya baru dia akan join untuk melakukan Lord Dance. Ya benar, aku dua-duanya punya split push ini sih sebenarnya. Split push advantage ya. Mereka di sisi Onyx mereka punya Link, dari sisi Dewa mereka punya Cloud tentunya. Iya, tapi lihat Lutfi-nya dengan slam-slam yang berusaha untuk mengusir dulu ya sambil mencari informasi. Gary-nya ini ada di mana? Karena yang berbahaya Heavy Spin dan Heavy Spin ini harus bisa coba untuk dipaksakan keluar terlebih dahulu kalau mereka mau menang objektif. Masalahnya Dewa ini benar-benar mendistract dengan pergerakan seorang Watt. Tapi Onyx sepertinya sudah mulai diketahui keberadaannya 4 pemain yang berada di area river Papua. Oke. Ini masalahnya juga biasanya nih ya, momen-momen Lord yang pertama itu adalah momen-momen Onyx menang di situ loh. Onyx bisa membalikin keadaan, mau mereka kalah seperti apa, mau mereka di zoning seperti apa. Tapi di Lord ini, di area Lord, biasanya mereka kan bisa membalikan hal itu semua. Cuma masalahnya lawan mereka ini habis. Wes ada apa itu? Namun untuk sekarang Keisha kembali mundur ke bagian belakang dan berhasil ditangkap oleh Kairi. Hanya saja sekarang Tempo Soble udah langsung dikeluarkan dan juga Netherlands kembali berhasil untuk bisa memberikan backup kepada rekan-rekannya. Tapi Lutfi pergi ke area yang berbeda mencoba untuk bisa mengejar ke arah Wan. Akankah Wan yang tertangkap tapi ditembaki terus-terusan? Hey Lutfi, akankah diselamatkan oleh rekan-rekannya? Akankah di backup oleh rekan-rekannya? Karena ada Sans dan juga Kiboy di area tersebut tapi barusan dihajar lagi oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Dewa. Tapi Kiboy dan juga Sans masih bertahan di area tersebut. Sansnya pun masih berhasil selamat. Sementara Wattnya dipanggil di area tengah. Ada pergerakan dari cewek yang berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah. Dari satu outer turret mid. Namun Kiboynya kembali maju dengan satu vengeance. Tapi ditembaki begitu saja. Tercoloklah sudah dengan satu defense shot Kairi. Wow. Gila itu Watt udah mulai berasa sih damage-nya. Basic attack-nya kena ke arah Kiboy, nangis sih Kiboynya. Ya, tapi targeting dari Kairi ya, 2 pemain yang terlihat tadi tumbang, Kiss. Terus juga yang terbaru, Drian tadi ini menunjukkan bahwa dia udah punya target yang memang diinginkan dan juga call dari Onyx di mana mereka berani untuk melakukan engagement. Dan Siapakah yang akan mendapatkan ke arah satu Lord ini sedikit lagi tapi Lordnya menjadi milik Gary. Gary dengan heavy spin yang bahkan HP itu tipis banget loh dari Gary. Dia masih bisa untuk dapetin Lord objektifnya di masa-masa yang krusial banget untuk Gary sendiri. Keunggulan untuk Akai sebenarnya dengan heavy spin juga tadi yang memang sangat mengganggu akhirnya heavy spin tersebut. Meskipun kalau level masih bisa memenangkan untuk peraduan Retribution. Tapi lihat damage yang dimiliki oleh Onyx ini gak kalah. Sehingga dari Dewa mereka harus bisa mengandalkan timing dari Watt masuk memberikan damage. Iya itu mereka butuh sih tim fight besar ini ada Watt. Kalau enggak ini bakal sulit banget. Apalagi cewek juga tadi lebih berfokus juga sebenarnya ketika mereka tahu oke kita kalah jumlah. Kita akan push objektif aja. Dapetin turret di area mid ya kan. Sementara Kairi akan melakukan split push di area atasnya. Dan menunggu tentunya Watt datang dengan satu buah Blazing Duet. Wow, ini menarik banget sih melihat bagaimana kembali ya. Kairi yang sudah sangat kaya loh. Lihat gold advantage-nya 3.800 dibandingkan dengan Gary. Lordnya udah cuek banget tuh jalan di atas tuh. Tapi Kiboy final slash-nya terkena ke arah satu wave minion. Tapi Lordnya berusaha untuk bisa membantu pemain dari Dewa untuk bisa mendapatkan ke arah satu base. Tarik ada di bagian atas hanya saja damage dihasilkan begitu menyakitkan. Drian yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang ada penalti zone dalam dikeluarkan kena ke arah beberapa player. Tapi tidak ada follow up blame malah untuk sekarang. Tapi Soblay langsung korek ke arah dari Watt. Watt yang berhasil dihancurkan. Case-nya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi masih ada Gary yang mencoba untuk bisa memberikan
satu bantuan kah? Hanya saja sedikit terlambat. Heavy spinnya dikeluarkan. Mendadak cosplay jadi bebek. Siapakah yang akan langsung terjepit? Masih ada satu Cyclone Eye yang memang sudah membantu dirinya untuk bisa bergerak jauh lebih cepat. Tapi sang panda kali ini dikeroyok habis-habisan, digebukin, dicolok, dicucuk oleh tombak. Untungnya masih bisa masuk ke dalam satu base utamanya. Wah itu lumayan ini juga ya, menyeramkan karena posisi dari Kairi masih bisa 1v1 loh. Ini Kairi seakan seperti udah juru bersih-bersih aja dia. Yap. Iya. Datang dari belakang lagi-lagi targetnya mengarah ke yang paling squishy dan juga bisa menyumbangkan damage besar. Oh, Drian. Ini mereka masih mencoba ya untuk bisa masuk ke dalam barisan pertahanan yang dimiliki oleh Dewa. Ya, tapi Dewa mereka unggul ya. Mereka punya berhasil mendapatkan juga satu best turret di bagian atas. Jadi winning condition dari Onyx ini sebenarnya kelihatan jelas ya. Cewek nggak boleh tumbang, Kairi datang sebagai eksekutor. Dan Dewa yang harus lebih waspada akan hal tersebut. Yap. Kalau dari Dewa ya mereka harus bisa mengcover dong. Kiss, Wattnya, ini jangan sampai terlepas lagi seperti tadi. Karena memang secara yang nge-mirror si Kairi itu tadi adalah Gary ya. Gary, betul. Ya sehingga mau gak mau tadi dia cukup terlambat juga buat join team fight. Itu kalau Onyx tadi kalah team fight, udah pasti kayaknya Gary nggak bakal kasih kesempatan buat Kairi untuk pulang recall. Iya. Tapi masih dengan lagi ya, ini keunggulan bagi Onyx meskipun mereka harus kehilangan satu best turret dan Buset. Kairi Kaget tuh. masih bisa kabur lagi. Tiba-tiba kena Iya. basic attack-nya dari Watt ya. Iya itu tadi panik kecil ya. Kaget kecil kalau enggak itu. Kecil aja. Lihat tuh Suns tuh, diem aja ya kan. Ada Bloodwing sekarang buat Suns. Oke, karena sekarang juga kita ngelihat ini masalahnya landing dari tim Onyx yang harus diperhatikan untuk landing atas. Super Minion akan bergerak dari base Dewa United. Masuki menit yang ke-16 dan pergerakan dari Keyboy ini juga cukup berbahaya. Apalagi kalau misalnya final stage-nya nggak mengenai ke arah pemain-pemain Dewa. Dan Giri seperti biasa bakal diusir. Oke, ada satu konsil dan berhasil mendapatkan ke arah Gary. Akankah Gary berhasil selamat untuk bisa bertanding atau tapi penalty shot-nya mendadak Kimura sendirian dari di depan. Langsung saja menjadi incaran untuk beberapa poin dimiliki oleh Onyx karena di area belakang. Ceweknya berhasil dihancurkan, Wattnya bekerja sendiri untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa player dan satu orang lagi berhasil menjadi korban. Tapi untuk kali ini dua player dimiliki oleh Onyx, mereka sudah tumbang. Kimura pun menjadi satu orang di Dewa United yang berhasil ditumbangkan pula. Tapi shutdown tercipta. Watt kembali menggila The Lord menjadi milik dari Dewa United. Tapi ini belum berakhir karena Suns-nya menjadi satu target tambahan kembali. Dan Suns ditumbangkan tepat berada di area pertahanan dari Onyx. Suns dan Gloopy kali ini mereka bakal coba untuk melakukan defense. Apakah mereka bisa? Oke, Suns-nya tertabrak di area dari tepat berada di depan Dubai dan Luffy. Dan sekarang skornya 1-1. Masuk ke dalam game yang ketiga Dewa. Mengembalikan keadaan mereka di game yang kedua berkat Awat Supriyadi. Ya, itu yang kita bilang tadi bagaimana Watt tidak terjaga tadi. Masuk lewat belakang bersama dengan Drian dan bisa melepaskan semua potensi damage yang diberikan. Dan memang tim fight langsung diinisiakan oleh Onyx. Mereka ingin cepat untuk menumbangkan Gary. Tapi ternyata Gary bisa ngebayang time yang lama juga tadi. Kok Dia bisa tebel. gitu ya Watt? Iya, Wattnya kayak dia enak aja jalan di belakang. Langsung ngelihat ada cewek dulu nih korbannya, ya kan. Baru udah satu-satu tuh. Tanpa adanya cewek, jelas damage ini hanya akan bergantung ke Kairi. Dan Kairi pun ya tadi dia dikejar-kejar juga dan agak susah untuk bisa ngebadanin yang lain. Gak terlalu tanky jelas untuk Assassin. Dan akhirnya kita melihat skor 1-1. Matilda masih tetap menjadi salah satu hero yang bisa menyelamatkan tim fight. Wah, tapi dominasi Watt sih memang gak bisa bohong sih. Yep. Wah, ini Dewa. Mereka membalikan keadaan lagi-lagi berkat timing Blazing Duet. Apakah memang yang pick cloud ini ya? Menang ya? Iya, bisa lebih mendominasi game di arah metode late game sih. Ya, di awal kita lihat cukup keteteran sebenarnya. Buat Dewa nyari potensi, nyari celah. Tapi waktu Watt mulai join tim fight-nya udah mulai kelihatan agak ada angin segar. Yeah. Meskipun case-nya ke-pick, lagi Watt-nya juga ke-pick, gak ada si Gary-nya. Tapi kalau mereka bisa kayak tadi, Gary-nya yang difokus duluan, wah Watt-nya